Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya di channel saya, Hermanto Sardan. Selamat pagi semuanya, tetap semangat. Mudah-mudahan hari-hari mendatang selalu lebih bagus. Hasil portofolio kita cuan terus ya, amin. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Kemudian seperti biasa video ini karena panjang materinya banyak, saya tidak menggunakan intro, kita langsung ke materi ya. Pertama sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin sampaikan materi ini adalah materi potensi komoditi pasca resesi COVID-19 karena ada hal sangat menarik ya. Nanti setelah slide ini teman-teman lihat ada hal yang sangat menarik. Untuk itu kita akan bahas ini komoditi ini biasanya nanti sahamnya kalau sudah rally itu kencang sekali. Jadi ini perlu kita bahas supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman juga tidak heran kok kondisi COVID begini kok semuanya pada naik, komoditi naik ini ada apa? Peluang ke depan seperti apa? Nah, itu nanti kita bahas. Oke, sebelum berlanjut ya, di sini saya sampaikan ada disclaimer. Biasanya saya sampaikan melalui objektif karena isinya tidak hanya objektif saja ya, tapi ada disclaimernya juga ya. Pertama, bursa saham ada instrumen investasi yang tingkat risiko kerugiannya tinggi. Oke ya, buat teman-teman yang sudah masuk ke bursa saham ataupun belum masuk, ini adalah peringatan bahwa bursa saham itu risiko kerugiannya tinggi. Jadi itu harus teman-teman persiapkan karena semua menjadi tanggung jawab teman-teman semua ya apabila terjadi kerugian atas investasinya di bursa saham. Yang kedua adalah semua materi, informasi dan analisa yang saya sampaikan di sini adalah murni opini dan pendapat pribadi dari pemateri dari saya ya. Tidak ada keinginan untuk mempengaruhi, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau apapun, semuanya murni pendapat pribadi yang saya sampaikan melalui YouTube. Bagi siapa yang ingin mendapat informasi silakan dilanjutkan. Siapa yang tidak berminat tidak perlu melanjutkan ya. Feel free saja, bebas saja. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi jual dan ataupun beli instrumen investasi dan atau saham tertentu ya. Jadi video ini tidak mengajak Anda untuk beli ini beli itu, tapi semuanya informasi dan bebas. Semua keputusan investasi teman-teman lakukan sendiri. Selanjutnya adalah objektif dari video ini sebenarnya adalah berbagi informasi ya. Tujuan utamanya berbagi informasi, edukasi tentang pasar modal. Ada banyak hal informasi yang saya dapatkan, yang saya tahu, yang saya gunakan, saya share di sini untuk teman-teman bisa gunakan guna mendampingi keputusan dalam investasinya ya. Itu disclaimer saya. Kemudian seperti biasa video ini saya rilis masih dalam rangka untuk memeriahkan kompetisi YouTube HUT Bursa Efek Indonesia. Tahun ini kami tetap mohon dukungan teman-teman untuk like video ini sebanyak-banyaknya, lakukan interaktif dengan mengirimkan komentar apapun. Kalau ada yang perlu ditanyakan tentang video bisa sampaikan komentar. Jangan lupa like dan tentu share ya. Buat teman-teman juga yang belum subscribe, pastikan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya menarik di jadwal rilis selanjutnya. Oke, langsung saya lanjutkan ke materi ya. Oke, nah sekarang kita lihat nikel ya. Nikel futures. Nikel futures, teman-teman lihat ini. Ini 2018 ya. Saya mau kasih lihatnya, yang penting ini nih. Ini 2018. Kebetulan tidak ada chart sebelumnya ya, tidak ada chart di investing yang tersedia. Sebenarnya ada di sumber lain, tapi saya pikir kurang interaktif, datanya kurang lengkap ya. Jadi saya potong saja di sini, tapi kira-kira ini posisi 2018 itu market drop, krisis seperti 2020 kemarin ya, seperti bulan Maret. Lalu 2009 teman-teman lihat sucus naik sampai 2011 ya. 2011 mengarah ke 2012 ini titik tertingginya nikel. Harga nikel waktu itu menyentuh kalau di sini sebenarnya ini sampai 30.000. Ini cuma titik-titik ya, nggak ada datanya. Tapi sebenarnya waktu itu menyentuh 30.000 pada tahun sekitar 2011 ya. Jadi artinya pasca krisis dia naik tinggi. Oke, begitu ya, pasca krisis dia naik tinggi. Sekarang ini pasca krisis berusaha untuk naik. Naiknya kemana? Tapi teman-teman lihat, di sini sejak penurunan 2015, dia berusaha naik, belum berhasilnya. Ini sempat break waktu itu 18.000, turun lagi. Nah, sekarang naik. Apakah bisa ke sini? Saya belum tahu ya, saya lanjutkan. Ini nikelnya. Kemudian timah ya, atau tin. Teman-teman lihatin sama ya, 2008, 2009 naik tinggi nih. 2011 puncaknya pada harga 34.000. Sekarang harganya 18.000 ya. Oke, kemarin sempat ke 22.000 ya. Waktu 22.000 nih harga tins, harga saham tins itu sekitar 1.400, 1.600 apa ya. Hari ini harganya masih 800 atau kemungkinan masih volatile di 790 sampai 800. Jadi dengan harga timah gini. Pertanyaannya apakah bisa ke sini? Kita belum tahu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini chopper ya.
chopper tembaga. Ya. Liatin, ini jatuh waktu 2008 karena krisis ya. Sekarang naik, maksudnya pada waktu itu ke 2019 naik sampai dengan sama nih, 2011 naik ke level tertinggi, lalu turun belum pernah tercapai lagi. Sekarang krisis, ini sudah mulai naik ya, sudah di atasnya harga 2018. Lihat ya. Sudah di atasnya harga 2018, sebentar lagi mungkin ngebreak harga 2018 tertinggi ya, kita nggak tahu arah kemana, tapi kira-kira ini patternnya sama ya, setelah 2008 itu bullish semua komoditi. Crude oil juga begitu ya, 2019 naik, sekarang posisinya ini windownya kurang panjang aja, sebenarnya ini harganya sekitar 40-an yang garis titik-titik ini ya, harganya 40 sekian seperti penutupan seminggu 2 minggu terakhir ini ya, kira-kira 41 42 ya. Pasca penurunan kemarin bahkan sempat sampai di nol ya, sempat sampai di nol. Nah, teman-teman yang masih penasaran kenapa harga minyak di nol, sebenarnya boleh sih memberikan komentar kalau kira-kira yang ingin mendapatkan informasi kenapa harga oil itu sampai nol, saya bisa buatkan videonya yang mudah dimengerti. Tapi kira-kira crude oil pernah sampai harga di bawah 10, lalu saat ini sudah naik lagi ke 41. Kemarin tahun 2017 sempat naik di 60 lebih. Itu lumayan juga bullish saham-sahamnya. Nah, apalagi ini pernah ke 150. Apakah bisa ke sini lagi, nanti kita lihat. Tapi poinnya semuanya patternnya sama ya. Setelah 2008 naik tinggi, atau setelah ada krisis dia naik tinggi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini palm oil ya, CPO. Harganya Malaysian Ringgit ya, sama ya. Ini 2008 terus naik ya. 2008 turun, setelah itu naik lagi. Ya, pasca 2008 ini sebenarnya sudah naik 2007, 2008 turun, 2009 naik terus. Sama. Ya, semua patternnya sama sampai di atas 3.500. Sekarang di 2000, hari ini sudah 2.700, 2.800 ya. Apakah mampu ke sini? Kita nggak tahu. Yang pasti ini patternnya sama. Nah, pertanyaannya kan ini ya, akankah sejarah berulang? Maksudnya sejarah itu ya tadi itu tadi adalah komoditi-komoditi mineral ya, komoditi-komoditi mineral, kecuali batu bara saya belum tampilkan, tapi semua mineral sudah saya tampilkan termasuk CPO. Itu tadi saya pilih yang memang korelasi ke saham-saham di Indonesia-nya cukup besar. Artinya head to head sahamnya tuh ada, jadi lebih enak. Untuk mineral-mineral yang emitennya nggak ada atau emitennya tuh hanya kapitalisasi kecil, saya belum tampilkan, nanti teman-teman bisa perluas sendiri. Seperti misal zinc tuh juga ada ya, tapi tidak saya tampilkan. Terus kemudian bauksit itu juga ada, tapi nggak saya tampilkan. Emitennya sebenarnya juga ada. Polanya juga sama, bauksit, zinc juga waktu 2008 ke 2009 itu naik tinggi. Ya, ada waktu itu yang menyebutkan apakah ini gara-gara Cina karena waktu itu ada Olimpiade di Cina. Sebenarnya enggak, karena Olimpiade di Cina itu 2008 ya. Jadi padahal naiknya setelah 2009. Jadi kurang relevan, tapi akan kita coba cari jawabannya ya. Apakah sejarah berulang? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk gold futures ya, ini emas. Harga emas, lihat nih 2008 turun ya, turunnya ini parah sekali, tapi waktu itu juga memang high-nya belum terlalu tinggi ya. 2011-2012 naik ya sampai 1.900, lalu turun lagi, ini sideways aja di sini di 1.200, 1.300, dan hari ini sudah di atasnya level 2011, artinya sudah all time high. Apakah sejarah berulang? Untuk emas sudah berulang. Ya, untuk emas sudah berulang. Untuk komoditi lain kita belum tahu. Yang pasti untuk emas sudah berulang ya. Nah, ini yang lain ini kita mesti cari jawabannya nih. Yang pasti untuk emas sudah berulang. Nah, ini hal menarik. Kalau yang lain berulang, karena potensi saham komoditi itu cukup tinggi. Jadi ini yang membuat saya tertarik nih membahas komoditi ini ya. Oke, untuk itu saya lakukan penelitian ya. Saya lakukan analisis. Pertama kali yang mau saya sampaikan adalah ada sumber-sumber informasi dan penelitian yang saya gunakan. Artinya yang saya sampaikan di sini bukan keluar dari mulut saya aja, bukan asal ngomong saya ya, bukan saya asal tulis, tapi semuanya ada sumber data, ada sumber informasi ilmiahnya ya. Saya nggak asal tulis ya. Pertama saya mendapatkan dari Jurnal Ekonomi dan Keuangan, ya, Economic and Finance Journal, yang saya dapat dari publikasi di MDPI ya, Multidiscipline Digital Publishing Institute. Jadi ini jurnal-jurnal ekonomi dan keuangan yang sudah dipublikasi secara internasional ya, bukan
bukan hoax, bukan asal tulis. Karena kalau yang sudah rilis di sini artinya itu jurnal secara penelitian akurasinya ataupun sumber informasi penulisannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saya mendapatkan info dari Jurnal Ekonomi dan Keuangan yang dipublikasi JEKT ya, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan ini dari Indonesia. Yang ketiga dari publikasi Bloomberg Analyst ya, yang selanjutnya dari S&P Global Platts Analysis, yaitu S&P Global Platts itu provider of energy and commodities information. Jadi S&P mempunyai layanan berupa dia memprovide informasi-informasi seputar energi dan komoditi yang menjadi sumber benchmark untuk mengakses ya, untuk melakukan assessment terhadap harga, kemudian market komoditi secara fisik seperti apa. Yang selanjutnya sumber-sumber lain yang relevan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, tapi kira-kira kualitas sumbernya persis seperti ini ya. Kualitas sumbernya memang saya pilih sumber yang bagus, sumber yang akurat, yang tidak asal kita tampilkan, tidak asal kita tulis untuk saya sampaikan ke teman-teman. Oke, jadi hasilnya apa? Oke, kita lihat ya. Nah, pertama begini, supaya teman-teman mindsetnya ya, saya mau menyamakan mindset dulu. Ini seperti seperti biasa yang saya lakukan di semua video saya. Sebelum membahas sesuatu, saya menarik dulu, saya menyamakan frekuensi teman-teman, frekuensi semuanya dengan frekuensi saya. Bagaimana cara kita berpikir menganalisis sesuatu supaya nanti teman-teman mendapatkan jawaban, mampu menganalisis itu dengan benar. Oh, ternyata ini itu awalnya dari sini. Oh, ini tuh dasarnya dari sini, gitu ya. Jadi kita gali dulu. Jadi awalnya itu seperti apa? Saya mulai sebenarnya dari efek COVID-19. Ya, efek COVID-19 itu sebenarnya apa? Waktu itu yang terjadi sampai saat ini ya. Pertama, ini saya rangkum secara global aja. Efek dari COVID-19 adalah resesi ekonomi di hampir semua negara, Asia, Eropa, Australia. Untuk Afrika, mungkin Afrika karena kekuatan ekonomi, pengaruh ekonomi di dunia nggak terlalu besar, jadi saya nggak terlalu bahas. Yang paling penting di Asia, Eropa, Australia, termasuk Amerika. Saya belum tulis Amerika, tapi di 4 kawasan itu semuanya terjadi resesi ekonomi, yaitu efek dari COVID-19 ya. Oke, itu kita setuju semua. Yang kedua, stock market crash global. Jadi stock market global itu memang crash sejak Januari, malah mulai dari Cina itu semuanya ikut, khusus Indonesia karena kasus masuknya itu belakangan. Sebenarnya Januari Februari sampai Februari itu IHSG cenderung agak-agak defensif, walaupun itu juga koreksi. Karena saat itu China sudah koreksi, Amerika sudah koreksi, hanya kasusnya COVID-19 masuk ke Indonesia belum. Tapi waktu awal Maret, sejak pertama diumumkan, waktu itu warga Depok 2 orang kena oleh Pak Jokowi, langsung market kita crash sampai dengan akhir Maret. Jadi semuanya stok market global memang crash. Kira-kira begitu ya, kita juga sepakat itu semua. Selanjutnya terjadi economic shutdown di semua negara, semua kawasan industri, semua pusat-pusat kekuatan ekonomi dunia. Ekonominya shutdown. Shutdown untuk apa? Bukan masalah ekonomi sebenarnya, tapi shutdown sebenarnya itu untuk kepentingan menghambat atau mengurangi laju penyebaran COVID-19. Semua orang dilarang beraktivitas, semua orang harus di dalam rumah. Ada namanya lockdown, ada namanya PSBB kalau di Indonesia, yang menyebabkan aktivitas ekonomi orang tidak ada, manusia tidak beraktivitas, sehingga ya ekonomiknya shutdown. Sehingga angka penganggurannya makin tinggi, angka kemiskinan makin tinggi. So ini makro ya, ini makro efek saja dari COVID-19 supaya kita tahu bahwa nanti setelah terjadi ini akan ada ini, setelah ini akan ada ini. Jadi nanti pemikiran kita itu lebih enak memahami materi-materi selanjutnya. Oke, selanjutkan ya. Nah, ini bukti data-datanya ya, bukti data-datanya atas apa yang tadi saya sampaikan. Ini adalah major economy forecast ya. Ini ekonomi secara major ya. Different assessment, jadi beberapa organisasi melakukan assessment dengan caranya sendiri-sendiri, tapi kira-kira menemukan data yang sama bahwa di semua negara ya, ini level dunia, ini di negara maju, ini di negara berkembang, kira-kira begitu. Di Amerika bahwa 2020 semuanya minus ekonominya. Kira-kira begitu ya. Ini hanya untuk menjawab bahwa resesi ekonomi hampir di semua negara, dan ini terjawab oleh ini. Ya. Ini juga unemployment ya, rating among major OECD countries. OECD countries itu ada Organisasi for Economic Cooperation and Development ya. Itu organisasi perkembangan negara-negara yang mendirikan sebuah organisasi namanya OECD ya, OECD country. Di sini bisa kita lihat ya bahwa
unemployment rates-nya itu memang semuanya turun ya, US, Kanada ini semuanya rate-nya turun ya. Itu untuk menjawab ini tadi. Ini adalah data-data bukan saya yang bikin, ini data-data dari Jurnal Ekonomi Internasional ya. Datanya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini khusus di US ya. Di US ini menarik, ada data namanya Initial US Weekly Claim for Employment Insurance. Tapi kira-kira begini, di US itu pokoknya orang nganggur bisa ngeklaim dapat uang saku dari pemerintah lah. Kira-kira gitulah ya. Pokoknya kalau menganggur kita bisa klaim dapat uang saku dari pemerintah. Jumlahnya lihat ya, teman-teman, Januari Februari flat. Ini sebenarnya kalau ditarik ke belakang ya flat karena kondisi ekonominya bagus. Pas once kena COVID-19, jeder, bulan Maret langsung naik. Ya, unemployment di US langsung naik. Ini dalam million ya, dalam million US naik, tapi perlahan-lahan turun, perlahan-lahan turun. Perlahan turun ini apa? Turun ini udah pasti ya namanya unemployment. Artinya di sini ini pengangguran tinggi, makin ke sini makin angka pengangguran makin berkurang. Tapi kalau dibanding dengan sebelum COVID memang relatif masih tinggi. Oke, tapi kira-kira ini untuk menjawab tadi bahwa pengangguran itu semakin besar. Oke, sebelum berlanjut teman-teman, saya lupa tadi sampaikan bahwa semua data-data tentang ekonomi, tentang makro, tentang apapun nanti yang saya sampaikan, saya hanya mengacu ke Amerika Serikat, mengacu ke negara-negara berkembang kekuatan ekonomi. Kenapa Indonesia nggak sah bahas? Yes, Indonesia tidak sah saya bahas karena IHSG itu bagaimanapun nurut aja ke US market. Ya, mau kita sentimen positifnya apapun, mau Pak Jokowi ngomong apapun, tapi kalau US market crash, pagi-pagi US futures crash, IHSG pasti crash. So, yang lebih enak sebenarnya untuk melihat IHSG karena beta IHSG dengan US market itu tinggi, ya. Cuman ya ini agak susah juga ya kalau dibilang korelasi tinggi. Masalahnya IHSG nih ya, aduh, nasib kita begitu ya. Giliran US market naik, IHSG nggak ikut naik, ya gitu kan. Kalau kita bilang korelasi tinggi, nggak juga ya. Pas US market bullish, kita nggak ikut bullish. Nah, sialnya nih, pas US market ngedrop, lah kita ikutan ngedrop. Kan kita kan parah ini. Waktu naik nggak ikut naik, waktu drop lah ikutan ngedrop. Aduh, ya itulah kira-kira. Tapi ya yang pasti kita lihat US saja dulu dan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. Kenapa? Karena kalau US dan kekuatan ekonomi dunia mengarahnya ke sana, paling enggak sentimen negatif buat IHSG nggak ada gitu aja. Jadi IHSG tinggal nunggu internal nanti domestik sentimen kalau bagus, IHSG pasti naik. Ya, tapi kalau global Amerika ini jelek, mau sentimen domestik sebagus apapun kita tetap koreksi. So, saya batasi analisa ini lebih ke Amerika dan kekuatan ekonomi dunia besar lainnya supaya kita lebih enak bahwa oh bener loh arahnya komoditi ke arah sana. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah, ini setelah tadi saya sebutkan ya bla 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 ini, kabar baiknya apakah terjadi recovery? Ya, recovery skenario seperti apa? Ya, itu ada V, ada U, ada W ya, ada L. Tapi kira-kira kalau V ini yang paling cepat, U ini yang agak lambat ya, yang moderat tengah-tengah, W ini ya lambat lah karena ini. Kalau L ini yang paling lambat, mudah-mudahan kita nggak di sini. Kalau di sini ini biasanya Great Recession ya, atau depresi, keadaan depresi ekonomi di sini. Tapi hari ini sebenarnya kalau lihat Amerika tuh V-shape ya. Kalau lihat Indonesia ya antara V atau U lah. Belum W. Mudah-mudahan jangan W apalagi L-shape ya. Kita mengarahnya ke U-shape aja nggak apa-apa. Kalau V-shape sepertinya enggak ya. Karena sudah terlalu lama Amerika tuh sudah V-shape kondisinya. Sudah recovery. Artinya kalau kita lihat Amerika sudah recovery. Bursa sahamnya ya, bursa sahamnya. Oke, kira-kira begitu. Ini menjawab apakah akan terjadi recovery setelah beberapa hal negatif efek dari COVID-19 itu kan begitu ya? Oke, ini lihat ini ya. Ini saya ambil pada tanggal 3 penutupan US market pada tanggal 3 Nasdaq koreksi ini nih koreksi gede semua. Ya, ini koreksi gede semua. Tapi saat koreksi posisinya sudah tinggi banget ini 1 years ya. Ini chart setahun. Ini kalau saya pilih 5 tahun pun posisinya tepat all time high. Teman-teman lihat, Nasdaq sejak COVID-19 dari level 9.000 dia turun ke 7.000, sekarang naik ke 11.000. Tinggi sekali, udah all time high. Jadi kalau dia koreksi seperti ini normal saja. Artinya apa? Saya cuma mau kasih tahu sudah V-shape. Sudah recovery, fully recovery karena sudah jauh meninggalkan level sebelum COVID. Untuk Nasdaq ya, S&P 500 juga ya sudah meninggalkan level di atasnya posisi all time high di atasnya sebelum COVID ya.
Dow Jones hampir, tapi Dow Jones sudah sentuh. Artinya fully recover ya. Fully recover untuk US market sudah recover. Recovernya apa Mas S? Recovernya V-shape atau recover yang cepat. Itu US market. Bagaimana IHSG? Ternyata IHSG enggak teman-teman. Tadi yang saya sampaikan itu ya. Walaupun betanya gede, tapi cuman betanya beta negatif ini. Kalau naik, IHSG nggak serta-merta ngikut. Tapi ternyata pas drop ini, nah merah begini. Lah kok IHSG ngikut gitu loh. Ya sudahlah, kita banyak-banyak selain di bursa saham ya, buat teman-teman yang beraktivitas di luar itu, punya usaha real, punya kegiatan ekonomi real, kita lakukan sebaik-baiknya, kita kembali bekerja untuk membantu recovery ekonomi kita. Mudah-mudahan IHSG juga ikut membaik. Kira-kira begitu ya. So jawabannya US market sudah recover. Oke, next. Nah, ini kabar baiknya ya. Tadi kan ada proyeksi dari beberapa lembaga dunia itu. Ini juga ada proyeksi. Teman-teman liatin, semua pihak ya memproyeksikan di 2021 tuh growth rate-nya kencang. Ya, growth rate-nya kencang ya. Ini lembaganya nih World Bank lah, IMF lah ya, untuk negara US, Euro area non OECD, OECD company, semua OECD country ya, semuanya naik. Jadi kabar baiknya adalah semua berada pada pendapat yang sama bahwa 2021 semua ekonomi sudah recover. Dan sekarang kita berada di bulan September, tinggal sedikit lagi itu recover. Ya, jadi persiapan kita apa? Persiapan kita sebenarnya menuju recovery. Gitu aja. Jadi kita harus optimis, semuanya menuju recovery. Oke, nah ini forecast-nya dari IMF ya. IMF GDP percentage change. Ini dunia, kemudian negara berkembang, negara maju, United States, ya Amerika. Semuanya memproyeksikan akan naik. Oke, ini tetap memberikan signal kepada kita bahwa masa depan kita sekarang, posisi hari ini buat para investor, kalian sedang menuju stage-nya recovery. Oke ya, ini yang ngomong bukan saya, ini ada data ya, data. Semuaan teman-teman yang mau mendapatkan data ini semua nanti saya kasih, saya ada PDF-nya. Oke, ya. Oke, sekarang banyak pertanyaan tuh begini. Mas AS, ini kan krisis ya. Kok bursa saham Amerika kok naiknya tinggi? Apa nggak bubble? Apa nggak ngeri? Banyak pertanyaan seperti itu kepada saya ya. Termasuk Mas AS, emang yakin komoditi naik, kondisinya kayak begini, semua ekonomi masih lesu. Emang yakin ini Amerika bursanya kayak begitu naik? Jangan-jangan nanti habis ini anjlok IHSG ke 3.000 lagi. Nah, pertanyaan itu kan harus dijawab. Jawabnya kan nggak boleh ngarang ya. Jawabnya kan harus by data. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang menjadi penyebab? Gitu ya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan itu ya. Sekaligus nanti jawaban itu menjadi pijakan kita, menjadi pijakan saya untuk menganalisa bahwa setelah recovery pasca COVID-19 ini kan crash, ini kan resesi ya. Setelah recovery itu, ekonomi recovery, komoditinya seperti apa? Nah, komoditinya recovery itu, recovery-nya seperti apa? Itu nanti kita lihat. So, inilah jawabannya. Ya, kenapa bisa naik seperti ini? Pertama, adanya monetary policy. Ya, monetary policy ini di Fed di US. Monetary policy itu polisi yang dilakukan oleh Bank Sentral. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Ini di US market oleh Fed ya, Bank Sentral Amerika. Teman-teman lihatin. Kotak sebelah ini ya. Sebelah sini ini adalah neracanya Fed. Neracanya Fed itu, Fed ini kan saat cetak duit kan beli securities ya, beli paper asset. Lihatin, teman-teman. Sampai tanggal 17 Agustus, saya nggak tahu data hari ini, per hari ini sekarang tanggal berapa teman-teman lihat, saya belum punya datanya, tapi sampai per Agustus tanggal 17 itu, posisi neracanya di sudah 7,01, ini dalam nih ya, triliun dolar. Triliun teman-teman, triliunnya dolar gitu loh, bukan di kita triliun rupiah ya, nggak laku. Misalnya triliun dolar, ini apa artinya? Ini artinya cetak duitnya Fed. Pokoknya Fed tuh kalau beli aset berarti dia cetak duit. Maksudnya cetak duit gimana Mas? Ya dicetak, bener-bener dicetak tuh duitnya, di print tuh US tuh di print bener-bener. Jadi dia bikin duit tuh ngeprint Bank Sentral Amerika. Nah, sebagai gambaran teman-teman, lihat. Ini mulai dari bulan Maret ya. Maret tanggal 11 dia mulai cetak. Jadi selama berapa bulan ya? Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Hanya 6 bulan dari 4,3 sampai 7,01. Mungkin kalau sekarang 7,3 artinya sudah 3 triliun dolar. Ingat teman-teman, 3 triliun dolar sudah dicetak uang. Nah, ini saya ada data ya. Ini ada data perbandingan saja. Teman-teman bayangkan ya, 2018 waktu itu
posisinya 1 triliun. Ya, posisinya 1 triliun, 2018 1 triliun. Kemudian sampai dengan 2020, karena ini kan 2016, ini flat sebenarnya. Kalau saya lanjutkan ke sini flat. 2016, 17, 18, 19 sampai 2020 tuh flat. Angkanya ya di sini nih, 4,3. Ya, teman-teman lihat ya, dari 2008 sampai 2016 berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun bener ya. 8 tahun itu dari 1 triliun menjadi 4,3 triliun. Naiknya berapa? Naiknya naiknya 3 ya. 3,3 triliun ya. Selama 8 tahun Fed cetak duit 3,3 triliun ya. 8 tahun 3,3 triliun. Bandingkan dengan hari ini hanya 6 bulan sudah 3 triliun. Ya, jauh sekali ya. Ya. Gampangnya begini teman-teman. Tadi kan teman-teman sudah lihat tuh ya, harga-harga komoditi naik semua ya. Waktu 2008 setelah 2009 itu puncaknya di 2011. 2011 itu cetakan duit Fed itu cuma 1 triliun loh. Ya. Dari 2008 ke 2011 itu 3 tahun cuma cetak 1 triliun. Naiknya komoditi aja seperti itu. 1 triliun cuman. Apalagi nih yang 3 triliun yang cuma 6 bulan. Wah, kayak apa itu? Ini mesti teman-teman perhitungkan nih, cetakan duit US. Masalahnya apa? Masalahnya semua kita sekarang pakai US. Bagaimanapun juga, yang banyak yang nggak setuju nih teman-teman baru yang bergerak di bidang cryptocurrency ya, US tuh hanya cetakan, nggak ada nilai segala macam. Ya itu memang teorinya adalah ngomong begitu, tapi pada prakteknya hari ini kita tetap butuh US. Semuanya masih menggunakan US, komoditi masih pakai US, oil masih pakai US. Indonesia pun juga reserve forex-nya tetap US. Ya, bagaimanapun juga US itu penting. Kalau US ini yang triliunan ini, sepersekian persen aja masuk ke Indonesia, kenceng sudah. Ya, lihatin. Jadi Amerika tuh cetak duit sebesar ini, teman-teman. Ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini monetary policy selanjutnya. Ini apa? Ini Fed rate. Ya, Fed rate ya. Fed rate hari ini suku bunga Fed ya, suku bunga Amerika tuh, Bank Sentral Amerika berada pada nilai terendahnya. Waktu itu sempat 2010, ya, ini sama nih, pasca 2008 sempat terendah nih. Karena terendah begini, maka waktu itu bullish, oke ya. Sempat naik karena ekonominya mulai recovery, karena COVID-19 dianjlokin lagi. Jadi posisi kita sekarang, suku bunga Amerika sama persis seperti 2000, pasca 2008, pasca krisis. Jadi sekarang posisinya sama nih. Oke ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini yang paling besar nih ya, cetak duit, kemudian suku bunganya. Selanjutnya apa? Selanjutnya nih banyak, nanti teman-teman baca sendiri ya. Teman-teman ulang-ulangi lagi video ini, baca sendiri. Tapi secara garis besar sampaikan bahwa selain 2 hal besar tadi, Fed tuh banyak melakukan hal-hal yang intinya tuh sebar duit. Intinya sebar duit, injek liquidity, injek duit lah, injek likuiditas ke sistem perbankan, sistem keuangan di Amerika. Ya, ini teman-teman bisa baca sendiri. Reverse requirement nih, kalau di sini apa namanya ya? Giro wajib minimum ya. Pokoknya bank-bank itu harus menempatkan dananya di bank sentral minimum sekian. Kalau di The Fed ini mungkin tidak banyak yang tahu. Pada tanggal 15 Maret itu Fed sudah mengumumkan zero the first time ever. Jadi pada waktu 15 Maret kemarin untuk pertama kalinya sepanjang sejarah bank-bank di Amerika tidak perlu naruh duitnya di Fed. Nggak ada peraturan reserve requirement, nggak ada. Pokoknya duitnya yuk pakai semua. Jadi untuk provide liquidity. Selanjutnya terms repo. Terms repo ini kira-kira kalau bank butuh likuiditas, kamu pinjam aja. Pinjam kita hampir nggak ada bunga. Kira-kira begitu ya. Pokoknya ini inject liquidity. Ini ada lagi diskon window juga begitu. Pokoknya kalau perlu duit silahkan datang ke bank sentral, silahkan pinjam. Ada namanya foreign central bank swaps line. Ini sama kira-kira. Pokoknya yuk pinjam duit aja ya. Nah, termasuk ini juga masalahnya pinjem-pinjem duit gitu, emergency credit facility dari bank sentral untuk non-bank financial system. Tuh, kan sekarang kan ada non-bank ya, sistem keuangan non-bank itu kan ada, itu pun dikasih sama The Fed. So, intinya apa? Intinya sudah cetak duit, sudah dibeli securitiesnya, masih dikasih yang beginian. Jadi pokoknya Amerika tuh fully banjir likuiditas lah, duitnya banyak. Itu mungkin juga menjawab teman-teman kenapa bursa sahamnya kenceng seperti ini. Lah kalau duitnya banyak, mau bingung dipakai apa? Masukin ke saham udah. Inilah yang terjadi ya. Oke. Ini untuk menjawab teman-teman supaya teman-teman tahu ya. Oke ya. Oke, saya lanjutkan.
Selain monetary policy ya, monetary policy ada namanya fiscal policy. Fiscal policy itu apa sih? Fiscal policy itu yang dilakukan pemerintah. Kalau monetary itu bank sentral, kalau fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal berarti kebijakannya Pak Jokowi dan tim menteri-menterinya ya. Kalau kebijakan moneter itu punyanya bank sentral BI. Kira-kira kalau di Amerika Serikat juga gitu. Ini teman-teman juga baca sendiri. Saya tidak kasih detail, tapi kira-kira pokoknya mulai dari bulan Maret itu Amerika Serikat, Presiden Trump kasih duit, sebar duit ke semua warganya. Ya, banyak sekali di sini ya. Dimulai dari 5 Maret, 8,3 billion USD emergency funding to support effort to fight COVID, bla bla bla, ya. Family first COVID-19 respon X, semuanya ya. Pokoknya semuanya ditanggung pemerintah, kira-kira begitu. Duitnya dikasih. Ini semuanya ya. Oke. Kemudian Maret tanggal 25 juga ya, Senate adopted COVID-19 Aid Relief and Economic Security Act ya, to formally implement Presiden Trump proposal. Ya, kira-kira nih, provide funding tuh, assist small business dibantu, create 367 billion loan program untuk small business segala macam. Jadi semuanya dibantu. Ya, ini kalau si monetary policy itu kan lebih ke sistem keuangan ya. Artinya pokoknya uang ke paper asset, uang ke saham, uang begitu-begitu, uang. Kalau ini ke sektor realnya, uang dikasih ke masyarakat, udah you spending, you nggak punya duit nih kasih duit, pokoknya harus beraktivitas, kira-kira begitu. Ya, ini juga nih, nah, ini increase unemployment insurance benefit, jadi yang nganggur-nganggur dikasih duit lagi ya, certain tax favor withdrawal with, ya pokoknya nih banyak lah ya, teman-teman bisa baca sendiri. Intinya ini adalah kalau di sini ya, stimulus untuk COVID lah, terkait perpajakan lah, orang nganggur dikasih duit, gaji, segala macam ya, kira-kira begitu. Itu juga nilainya hampir triliun USD yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika. Ya, ini ada lagi nih, April tanggal 23 ya, Paycheck Protection Program untuk penanganan kesehatan ya, enhance perawatan kesehatan ya, nilainya 484 billion ya, hampir setengah triliun ini saja ya. Ini juga dikeluarkan oleh pemerintah ya, banyak sekali. Ini juga Mei ya, Mei introduce ini House Demokrat ya. Ini sampai 3 triliun ya. Ini lebih dari sudah 3 triliun. Ini semuanya teman-teman tinggal baca ya. Hazard pay, kemudian additional payment untuk individual, ya orang-orang dikasih, restore tax deduction, ya pengurangan pajak, emergency supplemental, semuanya banyak sekali ini di-provide oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, itu tadi untuk Amerika ya, lengkap sekali ya. Intinya Amerika benar-benar baik dari sisi moneter maupun di sisi fiskal, buang-buang duit, buang-buang likuiditas, buang-buang sumbangan untuk masyarakatnya, untuk sistem keuangannya. Kira-kira begitu. Nah, selain Amerika, seperti tadi saya sampaikan, saya akan kasih ke negara-negara kekuatan ekonomi besar di dunia selain Amerika. Pertama untuk United Kingdom. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Next untuk United Kingdom ya, untuk UK ekonomi apa yang dilakukan ya. Jadi ini sebenarnya fiskal dan monetary policy ya. Di sini logonya hanya fiskal aja, tapi ini kira-kira ini gambaran fiskal dan monetary. Jadi kira-kira memang semuanya ya, termasuk tadi Amerika, sekarang Bank of England juga ini banyak sekali ya yang dilakukan ya, adopted package of 4 measures to deal with any economic disruption associated with COVID-19 ya. Semuanya yang dilakukan oleh mereka ya. Oke. Di sini juga during special monetary policy meeting, Bank of England reduce main interest, sudah direduce lagi ya, ke bunga tinggal 0,1%, sedikit lagi 0% ya. Increase size of TFC fund and increase stock of asset purchase 200 billion ya, 200 billion, a total of 645 billion finance issue UK government bond ya. Jadi kira-kira sama apa yang dilakukan oleh Amerika juga dilakukan oleh UK ya. Lalu Jepang ya, Jepang juga begitu ya. Ini fiskal dan monetary policy juga ya, already low interest rate. Jepang juga interest rate-nya sudah low banget, bahkan sempat dia juga posisinya bahkan negatif interest rate ya. Itu juga menginjek 4,6 billion USD ke Japanese bank to provide short-term loan for purchase of corporate bond. Jadi kira-kira memang liquidity diinjek. Baik Amerika, UK, Jepang melakukan hal yang sama, kekuatan ekonomi dunia melakukan hal yang sama. Apa intinya? Injek duit ke market, injek duit ke sistem perbankan, injek duit ke sistem finansial. Kira-kira begitu. Nah, ini Cina juga begitu ya. Cina pada waktu itu saya ingat, saya bahkan yang pertama kali saya ingat waktu itu pagi-pagi ya, beritanya muncul pagi, market Cina langsung bullish, IHSG juga ikut bullish ya. People Bank of China announced that it would provide
78,8 billion funding disuntik ke ini ya, small business, reduce bank savers requirement ya. Bank reserve requirement ya. Oke, yang pertama kali ini nih, ini ya, Central Bank 57 billion USD ke into banking system. Ini pagi-pagi saya ingat waktu itu marketnya langsung bullish. So, pokoknya semua kekuatan ekonomi dunia lakukan hal yang sama. Nah, apa efeknya? Ya, dari itu tadi ya, apa sih efeknya? Ini sekarang saya mau menjawab efeknya ke komoditi. Kalau ke pasar modal kita sudah tahu ya tadi ya, market Dow Jones, kemudian Nasdaq, S&P 500 sudah naik kenceng-kenceng. Sekarang bagaimana sih ke komoditi? Ya, bagaimana sih ke komoditi? Saya menjawab, saya menggunakan pendekatan new normal ya, new normal. Ini juga beberapa hal yang saya dapatkan dari jurnal-jurnal atas sumber-sumber yang tadi saya sebutkan ya. Mereka menyebutkan bahwa ini terjadi pada saat 1929 ini juga terjadi. Sebelum itu 1918 waktu Perang Dunia Pertama itu juga terjadi. Waktu Great Depression ini juga terjadi. 2008 ini juga terjadi. Nah, tahun 2000 ini mestinya harusnya jika sejarah itu berulang, pokoknya setelah krisis terjadi ini. Setelah krisis terjadi ini, harusnya ini juga terjadi. Ya, apa itu pertama? Krisis ekonomi dan mungkin lanjut ke resesi dan depresi. Mudah-mudahan tidak depresi ya. Kalau resesi sudah terjadi, bukan kejadian yang biasa. Artinya krisis ekonomi itu bukan biasa, bukan terjadi, bukan. Ini merupakan kejadian luar biasa ya, yang diakibatkan oleh fenomena luar biasa. Penyebabnya tuh memang luar biasa. Dalam hal ini kan COVID-19 itu kejadian luar biasa. Oleh karena itu krisis ekonomi biasanya disertai oleh evolusi dan atau revolusi. Ya, ada evolusi atau ada revolusi baru tata kehidupan manusia. Kalau teman-teman bisa nyebut new normal kira-kira begitu ya. Tapi sudah pasti akan terjadi seperti itu. Bisa saja kebiasaan baru, tata kehidupan baru, maupun teknologi-teknologi baru. Nah, inilah yang akan mendorong pembangunan pusat-pusat aktivitas ekonomi baru yang ujungnya mendorong permintaan komoditi. Jadi biasanya memang seperti itu ya. Setelah evolusi, setelah krisis itu akan ada hal-hal baru, pusat-pusat ke ekonomi baru, ujungnya mendorong permintaan komoditi. Oke. Apalagi? Oke ya. Krisis ekonomi biasanya mampu memunculkan kekuatan ekonomi baru. Sentral-sentral ekonomi baru di dunia ini, ada negara-negara yang mampu menjadi kekuatan ekonomi baru akibat seleksi alam saat krisis ekonomi. Jadi ini ternyata fenomena yang kedua. Karena krisis itu biasanya akan ada kekuatan baru. Ada yang lemah mati, akan ada yang baru yang kuat. Nah, ini menjadi kekuatan ekonomi baru. Karena dia baru, maka peluang munculnya kekuatan ekonomi baru inilah yang akan mendorong pembangunan sentra-sentra industri baru, sentra-sentra teknologi baru, infrastruktur baru besar-besaran akan dibangun, dan ini mendorong demand komoditi dalam jumlah besar. Oke ya, ini yang kedua. Selanjutnya adalah nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah ini urusan USD sebenarnya, yang mata uang dunia dan mata uang dunia lainnya ya, yang mata uang utama, termasuk khususnya USD yang biasanya akan dicetak besar-besaran saat kondisi krisis. Memang benar, sejak dulu 2008 dicetaknya tadi saya jelaskan ya, 2020 dicetaknya sangat masif, bahkan 6 bulan sama dengan 8 tahun waktu 2008. 2008 8 tahun saja menyetak 3 triliun USD, marketnya kencengnya kayak apa tuh komoditi. Apalagi ini yang hanya selama 6 bulan. Memang saat ini belum terasa aja teman-teman. Saat ini yang teman-teman lihat baru Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Ini dolar sedang muter-muter kemana? Sebentar lagi mungkin ini komoditi akan segera bullish ya. Karena inilah alasannya. Tahun 2020 ini juga terjadi bahwa USD sendiri dicetak pada nilai tertingginya sebanyak sejarah ya, tadi saya sampaikan. Nah, cetakan USD ini selain ke paper aset, saham ujungnya juga akan meningkatkan demand komoditi. Ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, ini tiga hal inilah yang mendorong komoditi, ya. Sekarang kita tes nih. Komoditinya apa-apa aja sih? Bener nggak hal-hal ini terjadi? Sekarang kita bahas satu-satu ya. Pertama, saat ini teknologi mobil combustion ya, atau mobil berbahan bakar sudah mulai dimasuki dengan teknologi mobil listrik. Ya, kalau dulunya hanya hybrid, campuran, sekarang mobil listrik sudah banyak. Outlook mobil listrik bisa teman-teman lihat sebenarnya pada Outlook mobil listrik pada video YouTube saya ya. Saya pernah video YouTube yang membahas cash ya, emiten cash rich di part 2 itu saya sedikit kasih data. Pada video kali ini saya nggak kasih data, saya cuman cuplik bahwa saat ini ada pengalihan teknologi, khususnya teknologi kendaraan ya, dari combustion car, dari teknologi mobil berbahan bakar, bahan bakar cair atau bahan bakar gas, menjadi mobil berteknologi listrik, dan itu terjadi. Oke ya? Nah, apa nih? Ke depan permintaan nikel pasti surging.
Karena part dari pembuatan baterai, mobil listrik itu kan kuncinya di baterai, ya. Pasti banyak bikin baterai, juga banyak bikin spare part untuk baterai. Nah, baterai itu main partnya adalah terbuat dari nikel, sehingga ke depan permintaan nikel pasti surging. Semuanya, semua lembaga riset, semua analis, semua bilangnya sama, dan ini memang fakta bahwa ke depan permintaan nikel pasti tinggi. Ini juga sudah ditangkap di Indonesia, ya. Terus kemudian apa lagi selain permintaan nikel? Ya listriknya lah. Emang kalau baterai nggak dicolok listrik, ya nggak ada listriknya. Artinya apa? Artinya permintaan listrik juga naik tinggi. Permintaan nikel naik tinggi, permintaan listrik naik tinggi. Catat, permintaan listrik naik tinggi. Sekarang tuh yang dibahas nikel. Teman-teman lupa, kalau nikel itu mesti dicolok, baterai itu mesti colok ke listrik. So, jadi permintaan listrik pasti tinggi. Saya lanjutkan ya. Yang pertama tadi berarti nikel ada kenaikan. Oke. Revolusi industri 4.0 ya, revolusi industri keempat. Semua orang pakai gadget, laptop, akan dibangun pusat-pusat database besar, hardware besar akan diproduksi untuk pusat-pusat layanan data dan lain-lain. Ya, revolusi industri sepanjang sejarah kehidupan manusia itu ada 1.0 ini ya, keterangan masing-masing 2.0, 3.0 permesinan. Yang keempat sekarang 4.0, cyber physics system, internet of things, networks, data center, cloud dan segala macam. Ini industri revolusi industri 4.0 dan saat ini sudah terjadi. Nah, komponen apa? Komoditi apa? Ini teman-teman ya. Akan tingkatkan demand timah. Semua ini bangun ini alat-alat ini gadget semuanya ini menggunakan timah untuk merakitnya. Ya, saya punya paper bagus, nanti lain waktu saya akan bikin video khusus mungkin untuk membahas masalah timah. Tapi sebenarnya teman-teman saat ini kan ke nikel. Teman-teman nggak tahu ada hitungan bahwa permintaan timah ada surging tinggi nanti karena ada industri 4.0. Industri 4.0 ini sebenarnya sudah dari 1-2 tahun yang lalu, tapi dengan adanya COVID-19 teman-teman ya, era baru atau new normal yang disebut new normal, semuanya menggunakan jarak jauh. Semua orang sekarang beli laptop, semua orang sekarang beli handphone, permintaan akan data center tinggi segala macam. Itulah nanti yang akan terjadi di masa depan. Pembuatan mainboard, pembuatan sirkuit, pembuatan chip itu akan semakin tinggi ya. Charging timah itu akan naik. Termasuk juga komponen mobil listrik. Ya, selain ini ya, selain industri 4.0 ini sebenarnya komponen mobil listrik ini teman-teman. Sekarang mobil listriknya semuanya di dalamnya ini butuh timah. Bikin baterai selain nikel juga butuh timah. Itu charging nanti permintaan timah ke depan akan makin tinggi. Ya, termasuk juga gold. Gold juga dibutuhkan untuk produksi chip dan circuit board teknologi tinggi menggunakan emas ya, chipnya itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini program biodiesel untuk Indonesia ya. Jadi peralihan dari bahan bakar cair fosil menjadi biodiesel. Indonesia dan beberapa negara yang mengikuti ini akan mendorong permintaan CPO. Harganya juga kemungkinan besar akan ikut bullish untuk CPO. Hari ini pun sebenarnya sudah bullish ya. Posisinya sudah di 2.800, sebentar lagi sudah break ke 3.000. Itu sudah masuk fase sangat bullish. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah munculnya kekuatan ekonomi baru. Tadi saya sampaikan ya, munculnya kekuatan ekonomi baru. Saat ini munculnya Asia Tenggara sebagai kekuatan ekonomi baru dunia. Jadi teman-teman sebenarnya harus berbangga bahwa kita di negara Asia Tenggara. Asia Tenggara itu sudah diproyeksi menjadi kekuatan ekonomi baru ya. Hanya sayangnya Indonesia kok rasanya belum kelihatan ya, karena saya lihat Vietnam dan Kamboja saja banyak industri yang berpindah dari Cina atau dari Eropa, dari mana yang menginvestasikannya dulu di Cina sekarang mulai pindah atau mulai ekspansi ke Vietnam dan ke Kamboja. Kabarnya kita di Kendal juga kebagian, tapi saya belum tahu. Tapi poinnya adalah Vietnam dan Kamboja sekarang sedang bertumbuh menjadi kekuatan baru di Asia ya, khususnya Asia Tenggara, dan mereka butuh infrastruktur besar-besaran, butuh energi besar-besaran, dan itu seperti Cina waktu awal-awal fase. Itu juga nanti akan mengerek harga komoditi, permintaan komoditi akan logam mineral, teknologi-teknologi juga surging pasti karena adanya kekuatan ekonomi baru ini, ya. Oke, apa selanjutnya? Nah, selanjutnya semua aktivitas ekonomi yang di atas yang tadi saya sampaikan itu ya, bikin ini, bikin itu, kemudian ada kekuatan ekonomi baru, ada sentral-sentral yang perlu dibangun menggunakan kebutuhan infrastruktur menggunakan logam baru, semuanya itu perlu energi ya, perlu energi, khususnya energi listrik ya. Sekali lagi saya kembali ke listrik. Listrik yang dibutuhkan itu apa? Ingat, kita berada di Asia Tenggara, negaranya negara berkembang, negara yang baru mau membangun pusat-pusat industrinya ya.
untuk berkembang lebih cepat. Ini sebenarnya sama dengan Cina waktu fase-fase awal, atau Eropa dengan fase-fase tahun 9 bulan ya, di mana dia dari negara berkembang, kemudian switching ke negara maju, itu benar-benar industrinya berkembang. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan lagi-lagi listrik. Lagi-lagi listrik. Listrik yang seperti apa? Listrik yang murah, listrik yang cepat dibangun, ya, dengan berbiaya murah. Dan itu apa? Dan itu cool, teman-teman. Ya. Nah, selain timah, saya juga nanti akan bikinkan video khusus kita membahas coal. Sebenarnya seperti apa sih Eropa banyak yang tutup. Tapi teman-teman tidak tahu bahwa di dekat kita sendiri di Asia Tenggara nanti akan menjadi salah satu negara dengan konsumsi coal terbesar. Karena di situ dibutuhkan ribuan megawatt, puluhan ribu, ratusan ribu megawatt listrik di kawasan Asia Tenggara untuk mendukung pertumbuhan industrinya yang baru. So, dibutuhkan, dan itu adanya coal. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang selanjutnya ya. Selain yang tadi saya sampaikan, ini selanjutnya. Saat paper asset ya, capital market, bond derivatif itu dirasa kurang aman, ya karena kecenderungannya, memang namanya paper asset itu kan selain dia memang ada underline-nya, ada bisnis underline untuk mendukung harga saham. Tapi banyak dana-dana besar yang ternyata berpikir bahwa kondisi krisis tuh mereka cenderung kok spekulatif banget gitu ya. Spekulatif banget, apalagi harganya nih sudah makin tinggi nih sekarang. Di US market sudah makin tinggi. Ternyata berdasarkan penelitian paper analisis yang saya punya, kecenderungan dana-dana besar itu akan mengalihkan komposisi investasi mereka ke komoditi. Ya. Jadi uang-uang yang tadi banyak itu ya, uang-uang jadi cetak itu sebentar lagi akan masuk ke komoditi. Ya, kira-kira begitu. Oke, apalagi ya? Apalagi ini ada lagi nih. Ini ada lagi penyebab apa nanti komoditi akan mampu naik tinggi ya. Ternyata di London Metal Exchange ya, di LME, ini yang tempat exchange-nya komoditi utama dunia ya, timah lah, nikel lah, apapun itu ya. Or di LME di London itu menurut penelitian sebenarnya di sana tuh dari data dari yang teliti, market global dunia atas mineral tambang itu terjadi inefisiensi. Inefisiensi itu maksudnya gimana? Ini inefisiensi itu sebenarnya hukum ekonomi ya, antara permintaan dan penawaran. Kalau yang efisien, namanya market efisien itu saat permintaan naik, harga akan naik kan gitu ya. Saat permintaan naik, maka harga memang akan naik. Saat harga naik, supply nanti akan naik. Setelah supply naik, permintaannya belum naik, maka harganya akan turun lagi. Jadi terjadi efisiensi market gitu loh. Saling membalance. Tapi ternyata di kondisi di mineral tambang di seluruh dunia itu kondisinya nggak efisien. Nggak efisien itu begini. Saat supply-nya turun, sekarang kan COVID-19 kan supply turun ya. Banyak tambang ditutup, banyak tambang begini begitu, akhirnya supply dunia turun nih. Hari ini tambang apapun mengalami kendala, masalah logistik, masalah pembatasan sosial, masalah aktivitas, semuanya turun. Permintaannya pelan-pelan naik. Karena supply turun, permintaan pelan-pelan ini naik, akhirnya harga komoditi naik. Kan begitu kan teman-teman? Permintaannya makin naik sekarang nih, makin naik atas alasan-alasan yang tadi saya sebutkan itu. Investor gede-gede mulai lirik komoditi, mereka tanam duit di komoditi sekarang. Permintaan tinggi. Supply-nya masih rendah. Akhirnya apa? Akhirnya harganya naik tinggi. Nah, market yang efisien, karena harganya tinggi, biasanya produsen akan menambah supply-nya. Itu kalau marketnya efisien. Tapi ternyata market itu nggak efisien. Perlu waktu lebih lama di sisi supply untuk menambah supply-nya. Itulah yang terjadi di pasar metal dunia. Jadi nanti nih, kalau permintaan nikelnya naik tinggi, supply-nya nih nggak secepat itu bisa membalance permintaan ini. Jadi supply-nya nanti akan dikit pelan-pelan. Karena apa? Karena untuk meningkatkan produksinya itu tidak secepat permintaan yang terjadi. Permintaan itu cepat, ada duit langsung beli. Tapi di tambang itu lama. Orangnya sudah diberhentikan, tambangnya sudah terganggu, bla bla bla. Untuk manasin mesinnya lagi, ibaratnya untuk berproduksi ningkatin lagi, itu lama. Itulah yang disebut inefisiensi market. Sehingga apa? Sehingga harga komoditi cepat naiknya. Apakah itu benar, Mas? Benar. Ya, benar. Ya, ini bukan saya yang ngomongin. Ini ada namanya artikel ya, Testing Efficiency of the London Market Exchange New Evidence ya. Ini ditulis tahun 2018 kemarin, publisnya 14 Maret 2018. Mereka menggunakan data, lihat.
Dari Januari 2000 sampai Juni 2016 ya, data 6 tahun. Ini sudah rilis di MDPI ya. Jurnal ini sudah dirilis, artinya jurnal memang diteliti dengan menggunakan metode penelitian yang teruji. Hasil dari sini ya, hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ternyata market dari metal itu nggak efisien. Jadi ini kesempatan teman-teman. Saat ini uang-uang besar sedang berburu komoditi dan supply-nya tidak secepat itu bisa membalance permintaan, sehingga harga komoditi pasti naik tinggi. Oke ya. Nah, lalu konklusinya apa ya? Konklusinya potensi komoditi pasca resesi COVID-19, apakah ada potensinya? Saya jawab yes. Bahkan sebenarnya ada potensi bullish ke posisi 2011-2012. Ya, teman-teman liatin komoditi-komoditi itu, nikel, nilai apa tahun 2011, 2012 kemana itu harganya. Hari ini buat saya, menurut saya, opini saya bisa punya potensi ke arah sana. Seberapa lama? Ya pasti butuh waktu ya. Bukan bulan depan atau 2 bulan lagi. Kita lihat saja 2009 ke 2011 itu berapa tahun. Mungkin sekarang bisa lebih cepat ya, karena cetak duitnya bisa lebih besar, kira-kira begitulah. Ya, mudah-mudahan ini bisa berjalan lebih cepat. Tidak sampai 2 atau 3 tahun, mudah-mudahan tahun depan komoditi bisa super bullish dan harga saham-saham komoditi juga ikut bullish dan kita ikut kebagian cuan gede di situ. Kalau hari ini kita membaca itu dengan baik, kita sudah bisa mengambil posisi dengan tepat, kita bisa masuk saham dengan tepat, akhirnya nanti peluangnya bisa kita tangkap, kira-kira begitu ya. Ini untuk komoditi ya. Lalu selanjutnya saham-saham apa aja Mas Saes? Nah, ini ada saham-sahamnya. Saham-sahamnya ini semua orang sudah tahu ya. Kayak nikel tuh ada Inco, ada Antam. Kelas bawah ya ada semi gorengan, saya bilang tuh ada DKFT. Ini untuk nikel. Kemudian untuk emas ada MDKA. Nah, saya mau kasih info aja buat teman-teman. Saya ada informasi placement harga placement ya MDKA. Placement tuh mirip-mirip repo lah kira-kira ya. Jadi MDKA tuh di repo gede-gedean, grupnya Saratoga itu di harga 1.700-an. Jadi kalau MDKA harganya 2.000 menurut saya agak-agak ngeri juga ya, karena mending ikut repo itu aja dapat harga bawah. Kenapa? Memang MDKA harganya sudah premium sih, sudah mahal, PBV-nya sudah 5 kali. Pilihan lain selain MDKA sebenarnya kalau emas ada UNTR ya, UNT Traktor, dia punya Martabe itu juga besar emasnya, ada lagi emas Antam ya. Ada ini lagi, kemudian untuk kelas bawah tuh ada PSAB ya sebenarnya untuk emas ya. Nah itu, kemudian timah juga ada tins. Nah kalau bauksit itu ada Cita sebenarnya ya, tapi saya nggak bahas bauksit ya, karena kurang populer juga, sahamnya juga nggak liquid. Kemudian ada zinc itu, nama sahamnya juga zinc. Nah selain itu untuk batu bara, tadi jangan lupa teman-teman kebutuhan listrik yang murah, mudah, kemudian cepat dibangun, biaya rendah itu ya batu bara. Bagaimanapun batu bara tetap. Kalau ini logam-logam ini naik semua, batu bara udah pasti naik. Nggak mungkin nggak naik, kenapa? Lah mereka itu, logam itu, bakarnya juga pakai batu bara. Pabriknya juga listriknya dari batu bara gitu loh. Nggak mungkin batu bara nggak ikut bullish. Ya, batu bara itu juga, saya juga pilihnya yang besar-besar saja lah supaya enak ya. ITMG, PTBA, Adaro yang selalu bisa mempertahankan profitnya walaupun batu baranya saat ini masih rendah, apalagi nanti kalau bullish. Ada lagi Harum ya, mungkin batu bara. CPO ada Ali, LSIP, SIM, DSNG. Nah ini semua topik saya ya, saham-saham ini silahkan teman-teman dipilih ya. Ini saham-sahamnya. Kira-kira begitu ya. Saya lanjutkan lagi. Mas AS, cara valuasinya gimana? Saham-saham itu nanti targetnya berapa? Nah, cara valuasinya begini. Cara yang paling mudah itu sebenarnya teman-teman lihat perbandingan saja. Chartnya jejerin. Chartnya nikel dengan chartnya Inco jejerin. Tahun 2011 saat nikel sekian, Inco harganya berapa? Udah tuh yang paling gampang. Tin dengan timah. Antam dengan emas atau Antam dengan nikel. Udah gitu aja. Jadi kelihatan, oh kalau harga nikel segini, Inco-nya segini. Oh kalau harga timah segini, harga tin segini, harga timah segini. Itu yang paling simpel. Memang itu tidak akan bisa sama. Maksudnya tidak bisa plek-plek sama. Karena apa? Karena neracanya emiten itu berubah-ubah. Misal sudah pernah RI, otomatis valuasinya berbeda, jumlah saham lebih banyak. Antam sudah pernah RI. Ada lagi yang hutang berbunganya ditambah, akhirnya nanti ada biaya bunga yang berbeda. Atau hutang yang berbunganya berkurang. Jadi ada perbedaan-perbedaan lah. Artinya kalau head to head benar-benar dibandingkan chart nggak bisa. Tapi buat teman-teman yang malas lakukan valuasi, pakai itu sajalah ya. Terus ada perbedaan kurs ya, more or less bisa dipakai itu sih sebenarnya. Walaupun ada hal-hal ini yang perlu teman-teman pertimbangkan ya. Kemudian ada cara valuasi kedua ya, cara valuasinya. Nah, ini yang paling benar tapi agak panjang dan perlu hitung-hitungan.
Ya ini pakai metode valuasi yang benar. Contoh misal ya, contoh ini CPO. Saat harga CPO-nya Rp3.000 misal, salesnya LSIP itu jadi berapa sih? Kalau sekarang harga CPO rata-rata 2.600, oh sales LSIP sekian triliun. Kalau harganya 3.000 berarti menjadi berapa triliun? Ya tinggal dari situ diturunkan nanti. Net profit menjadi berapa, ROE-nya berapa, terus kira-kira PE-nya ya, PER-nya menjadi berapa, atau PER yang layak untuk LSIP jadi berapa nanti. Setelah ROE sekian, oh PER-nya yang layak di sekian, maka harga sahamnya naik menjadi sekian. Harga sahamnya naik menjadi 1.500 atau 1.600 misal kira-kira seperti itu. Nah itu cara valuasi yang benar ya. Ini cara yang kedua, tadi cara pertama teman-teman tinggal pilih. Nah, ini slide terakhir. Nah, ini ada saham super sebenarnya ya, di luar saham-saham yang tadi saya sampaikan itu. Ini ada saham super di IHSG, saya sampaikan super karena memang ini hidden, bener-bener sahamnya saham mainstream sebenarnya banyak orang tahu, tapi taunya hanya begitu. Dia tidak tahu potensi besarnya ya. Ada saham super di luar, itu di luar yang tadi saya tulis-tulis itu, tidak ada di situ. Ada yang lebih bagus lagi ya. Saya akan lakukan simulasi penghitungan detail saya akan hitungkan. Kalau komoditasnya harganya sekian, pengaruh LK-nya bagaimana? Lalu valuasinya bagaimana? Lalu target harga bagaimana? Lalu kapan itu terjadi? Saya akan bikin nanti. Tapi tidak pada video kali ini. Karena video kali ini sudah terlalu panjang ya. Nanti tidak fokus. Nantikan teman-teman, nanti pada part 2 saya akan bahas khusus saham ini berkesinambungan dengan pembahasan komoditi ya, karena kita komoditi ya, dari tadi panjang lebar saya sampaikan saya komoditi ya, konklusinya saya komoditi optimis akan punya potensi bullish seperti 2011. Untuk itulah kita perlu mencari saham mana yang tepat. Selain saham-saham ini, saya punya satu saham super. Oke teman-teman, itulah pembahasan komoditi. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan dan ilmu teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.